Bab 3695. Terus berpikir mengikuti pemikiran ini, Fei Kexin menjadi semakin ketakutan. Dia langsung duduk di bakal mandi. Dengan suara yang kecil, dia berseru dalam kepanikan, Tuan Lu adalah prajurit bintang 6. Kalau dia tidak bisa melihat bahwa ada kultivasi di dalam tubuh Ye Chan, maka hanya ada dua kemungkinan. Ikan tidak memiliki kultivasi atau dia pasti lebih tinggi dari prajurit bintang 6. Selain itu, kalau lebih tinggi dari prajurit bintang 6, maka dia belum tentu adalah prajurit bintang 7, tidak ada batasan. Kalau Tuan Luo benar-benar dibunuh atau dikendalikan olehnya, maka seperti yang dikatakan Guru Yuan, kultivasinya sudah mencapai alam internal. Ada lagi, tempat makan hari ini juga dipilih olehnya. Dia sengaja memilih tempat yang begitu terpencil. Apakah benar-benar hanya untuk membiarkanku mencoba makanan khas lokal? Kebetulan sekali, hanya kamera pengawas di sekitar tempat yang dia pilih yang bermasalah, tidak menemukan sedikit pun petunjuk yang penting. Selain itu, selama makan malam, Ye Chan tidak selalu bersamaku. Di sela-sela, dia keluar untuk mengangkat telepon. Kalau dia adalah master alam internal, maka waktu mengangkat telepon sudah cukup baginya untuk menyerang Tuan Luo. Berpikir sampai sini, Fei Kexin merasa bahwa detak jantungnya tiba-tiba meningkat lebih dari 20 kali lipat. Detak jantungnya sangat kuat, bahkan membuat dadanya terasa sangat sakit. Dia mengetahui dengan jelas bahwa tebakannya itu benar. Itu berarti semua yang ditunjukkan Ye Chan di hadapannya adalah sandiwara, bahkan sengaja membingungkannya. Fei Kexin tiba-tiba panik. Hanya satu kemungkinan Ye Chan bersandiwara di depannya, yaitu Ye Chan mengetahui identitasnya dan sudah mengetahui motifnya yang sebenarnya. Jati ingin menyerangnya dengan rencananya sendiri. Fei Kexin juga mengetahui bahwa rencananya benar-benar sudah diketahui oleh Ye Chan. Itu berarti bahwa minisnya datang ke kota Jinling kali ini sudah gagal total. Selain itu, tidak hanya rencananya mencari pil permajaan yang sudah gagal, akan kalau Ye Chan sudah mengetahui identitasnya, kemungkinan besar akan memengaruhi rencana Kekek untuk berpartisipasi dalam acara lelang secara normal. Kalau benar-benar begitu, bukankah dirinya sudah berdosa di mata Kekek? Berpikir sampai di sini, Fei Kexin panik seperti semut yang ada di wajan panas. Yang paling dia takutkan sekarang adalah Ye Chan tidak hanya sudah menyadari motifnya, tapi juga mengetahui identitasnya sebagai Fei Kexin. Kalau begitu, dia benar-benar sudah tidak bisa mengembalikan keadaan seperti semula lagi. Kalau Ye Chan hanya menyadari motifnya, tapi tidak mengetahui identitas aslinya, maka masih ada peluang yang kecil untuk misi ini. Bagaimanapun juga, awalnya kakeknya ingin menggunakan metode jaminan ganda. Meskipun jalannya ini sudah buntu, setidaknya tidak akan memengaruhi Kekek berpartisipasi dalam acara lelang dengan normal. Asalkan Ye Chan tidak mengetahui identitas aslinya dan dia tidak pergi ke acara lelang bersama Kekek nanti, maka bisa menghilangkan resiko. Berpikir sampai di sini, dia segera mengambil ponsel dan menelpon kakaknya, Fei Jianzhong. Begitu panggilan terhubung, dia buru-buru berkata, "Kakek, sekarang aku beresiko terungkap. Jadi mulai sekarang hingga acara lelang berakhir, aku tidak akan menghubungi Anda lagi. Anda juga tidak perlu menghubungiku saat Anda datang menghadiri acara lelang beberapa hari lagi. Bawalah orang lain untuk menemani Anda masuk. Aku tidak berpartisipasi lagi kali ini." Fei Jianzhong bertanya dengan ketakutan. Apa yang terjadi? Apakah terjadi situasi yang tidak terduga lagi? Bukan. Fei Kexin berkata dengan jujur, aku takut bahwa aku sudah terekspos di depan pemilik pil permajaan. Sekarang aku mencurigai bahwa dia adalah dalang di balik hilangnya Tuan Luo. Kalau benar begini, kemungkinan besar aku sudah memprovokasinya. Kalau dia mengetahui hubungan kita, aku takut itu akan memengaruhi partisipasi Anda dalam acara lelang. Bab 3696. Fei Jianzhong berkata tanpa berpikir, apakah kamu yakin lantas orang itu memiliki kekuatan alam internal? Fei Kexin berkata, aku tidak memiliki bukti langsung, tapi setelah dianalisis, kemungkinan yang paling besar, jadi aku berpikir lebih baik kita berhati-hati. Apapun yang terjadi, tidak boleh memengaruhi Anda.
Mengikuti pelelangan pil permajaan, Fei Jianzong berpikir dan berkata, Kexin, aku merasa sebaiknya kamu segera pulang. Karena kamu memiliki risiko dan kemungkinan untuk terekspos, maka tidak ada gunanya lagi bagimu untuk terus menetap di kota Jinling. Sebaliknya malah akan meningkatkan risiko. Setelah selesai bicara, Fei Jianzong berkata lagi, kamu pulanglah dulu. Saat acara lelang, aku akan meminta Guru Yuan untuk pergi bersamaku. Pada saat itu, kami akan pergi ke kota Jinling dan berpartisipasi dalam acara lelang terbuka. Selain itu, mungkin orang lain yang menghadiri acara lelang juga akan membawa seniman bela diri untuk menemani mereka. Sehebat apapun dia, juga tidak bisa menyerang para pengikut ini, kan? Fei Kexin berkata, kalau dia benar-benar adalah dalangnya, dia pasti juga tidak akan menyerang orang-orang yang berpartisipasi dalam acara lelang. Itu sama saja dengan merusak nama baiknya. Pada saat itu, sebaiknya Anda meminta Guru Yuan menemani Anda datang. Fei Jianzong bertanya, bagaimana denganmu? Kapan kamu pulang? Fei Kexin berpikir sejenak dan berkata, aku tidak akan pulang dulu. Fei Jianzong bergegas bertanya, Kexin, situasi seperti ini, untuk apa kamu tinggal di sana lagi? Itu sangat berbahaya. Fei Kexin menjelaskan, Kekek, berdasarkan pemahamanku terhadap orang ini selama beberapa hari ini, dia adalah orang yang melakukan sesuatu secara diam-diam, jadi dia pasti tidak akan hadir secara pribadi di acara lelang ini. Kemungkinan di acara lelang, pil permajaan akan mendapatkan tawaran. Harga setinggi langit yang dapat mengguncang dunia, tapi seluruh dunia masih belum mengetahui siapa dirinya. Namun, aku bersusah payah dan berhasil menemukannya. Kalau aku pergi begitu saja karena ditakuti olehnya, bukankah akan menyia-nyiakan kesempatan yang bagus? Fei Jianzong membujuk, Kexin, kemungkinan besar pihak lawan sudah mengetahui rencanamu. Kesempatan apa yang bisa kamu miliki kalau kamu terus tinggal di sana? Fei Kexin berkata dengan serius, Kekek, dia tidak menyerangku, itu berarti bahwa dia tidak begitu membenciku atau dia hanya ingin memanfaatkan kejadian ini untuk membuatku menyerah. Jadi aku merasa bahwa aku tidak berada dalam bahaya. Berbicara sampai sini, Fei Kexin berhenti sejenak, lalu melanjutkan, aku merasa bahwa saat ini dia paling hanya merasa sedikit puas atau membenciku, selama kedepannya aku bisa mengurangi kebenciannya terhadapku dengan caraku, maka aku masih memiliki kesempatan. Setelah itu, Fei Kexin berkata dengan nada yang tulus, Kekek, Anda tidak perlu memedulikanku lagi, biarkan aku melakukannya sendiri. Fei Kexin bukan sok hebat. Dia sudah menganalisis banyak sekali faktor penting di dalamnya dengan teliti, barulah mendapatkan kesimpulan bahwa kemungkinan kecil Ye Chan akan menyerang. Dia berpikir dalam hati, kalau Ye Chan benar-benar sudah mencapai kekuatan alam internal, juga benar-benar ingin membunuhku, maka dia sama sekali tidak perlu begitu repot-repot, langsung menyerangku saja, maka bisa menyelesaikan semua masalah sekaligus. Namun, dia tidak berbuat seperti itu. Tapi malah menyerangku dengan caraku sendiri dan menemaniku bersandiwara. Bahkan membawaku pergi makan di pinggir kota tanpa merasa repot. Bahkan, setelah menaklukkan Tuan Lu, dia belum berpaling dariku, itu membuktikan bahwa dia memang tidak ingin melakukan sesuatu terhadapku. Atau dia hanya ingin aku lebih peka dan pergi dengan sendirinya. Berpikir sampai di sini, tanpa disadari, muncul sebuah keinginan untuk menang yang kuat di hati Fei Kexin. Semakin Ye Chan ingin membuatnya pergi, maka dia semakin tidak ingin pergi. Apalagi saat ini adalah kesempatan terakhir untuk menunjukkan kemampuan sendiri di hadapan Kekek. Kalau tidak memanfaatkan kesempatan kali ini dengan baik lagi, maka kelak keluarganya tidak akan memiliki kesempatan untuk membebaskan diri lagi. Jadi dia menyemangati diri sendiri di dalam hati, orang-orang berkata bahwa semakin besar risikonya, semakin besar pula imbalannya. Kali ini, aku harus memanfaatkan kesempatan dengan baik. Bab 3697. Ketika Fei Kexin membalut sosok anggunnya dengan jubah mandi dan berjalan keluar dari kamar mandi, dia segera menelpon asistennya, Chen Yingshan, lalu memerintahkan, Shan, datanglah ke kamarku sebentar. Chen Yingshan langsung menjawab dengan hormat, Nona, tunggulah sebentar. Aku akan datang sekarang juga. Sesaat kemudian,
Fei Kexin mendengar suara bel yang berasal dari pintu. Jadi, dia berdiri untuk membuka pintu kamar. Begitu Chen Yingshan masuk, dia langsung bertanya dengan hormat, "Nona, Anda mencariku? Ada perintah apa?" Wajah Fei Kexin sudah tidak ada lagi rasa gugup dan khawatir seperti tadi. Dia mempersilahkan Chen Yingshan duduk di sofa, lalu bertanya kepadanya dengan tenang, "Xian, bagaimana perkembangan dengan Xiao Churan hari ini?" Chen Yingshan bergegas dan berkata, "Kontrak sudah ditandatangani." Nona Xiao bersikeras tidak ingin menerima biaya desain, ingin mengubah biaya desain sebanyak 5 juta menjadi modal renovasi. Dia juga mengatakan kalau tidak seperti ini, dia tidak akan menerima proyek ini lagi. Aku tidak bisa meyakinnya, jadi aku menyetujuinya. Fei Kexin tidak bisa menahan diri untuk mengerutkan kening, bertanya dengan kaget. Mengapa dia ingin menolak biaya desain? 5 juta yuan bukanlah angka yang kecil. Sepengetahuanku, dia seharusnya tidak kaya. Chen Yingshan menjelaskan. Maksud Nona Xiao, dia merasa bahwa sekarang dirinya masih jauh dari level desainer senior, jadi dia sangat berterima kasih karena Anda dapat memilihnya untuk mengerjakan proyek ini. Pada saat yang bersamaan, dia juga berharap bisa berpartisipasi dalam kompetisi desain interior dalam negeri melalui proyek ini. Setelah jeda, Chen Yingshan berkata lagi, "Terus terang saja, Nona Xiao ingin menjadikan villa Anda ini sebagai sebuah contoh kasus klasik desain interior pribadinya, jadi dia barulah menolak biaya desain sebesar 5 juta yuan." Fei Kexin mengangguk, tersenyum dan berkata, "Sepertinya ambisi Xiao Puran masih sangat besar, dia pasti sangat ingin dapat popularitas di bidang desain interior." Benar, Chen Yingshan juga menyetujui dan berkata, "Setelah aku berkomunikasi dengan Nona Xiao, yang paling aku rasakan adalah pemikiran wanita ini sangat polos, tidak terlalu pandai menyembunyikan sesuatu, juga benar-benar sangat ingin menjalankan karirnya dengan lebih baik." Fei Kexin mengangguk dan berkata, "Begini saja, kamu pergilah ke perusahaannya. Besok pagi, bilang bahwa aku ingin menemuinya, berharap bisa membahas permintaan desainku terhadap rumah ini secara langsung dengannya." Chen Yingshan berkata, "Nona, kalau Anda ingin menemuinya besok, aku akan langsung membuat janji dengannya agar dia langsung datang menemui Anda di sini besok pagi. Bukankah ini lebih cepat dan praktis?" "Tidak boleh." Fei Kexin menolak dengan tegas dan berkata, "Kalau kamu memberitahunya sekarang, maka Ye Chan akan mengetahuinya. Aku tidak ingin Ye Chan mengetahui hal ini. Setidaknya sebelum Xiao Churan datang, aku ingin Ye Chan tidak mengetahui hal ini. Jadi, besok kamu langsung pergi ke perusahaan Xiao Churan untuk membahas periode konstruksi terlebih dahulu dengannya, lalu aku akan meneleponmu. Pada saat itu, kamu langsung membuat janji untuk bertemu. Dengan begini, dia mungkin tidak akan memberitahukan kepada Ye Chan. Kamu juga bisa terus mengikutinya dan melihat apakah dia menghubungi Ye Chan atau tidak." Chen Yingshan barulah paham dan buru-buru berkata, "Baik, Nona, besok aku akan langsung pergi ke perusahaannya." "Ya." Fei Kexin mengangguk dan berkata, "Xian, masih ada satu hal, aku ingin memintamu bekerja lembur untuk melakukannya." Chen Yingshan segera berkata, "Nona, kalau Anda masih membutuhkan sesuatu langsung perintahkan saja." Fei Kexin berkata, "Setelah kamu kembali ke kamar, segera menyuruh orang di Amerika untuk mencari tahu tentang desainer interior terbaik di seluruh dunia yang masih hidup. Aku menginginkan daftar nama 20 desainer terbaik yang diakui di seluruh dunia. Terutama perhatikan daftar nama desainer wanita yang ada di dalamnya." Chen Yingshan sedikit tertegun dan langsung memahami motif Fei Kexin. Lalu bergegas berkata, "Nona, apakah Anda ingin menyiapkan beberapa topik umum yang lebih sesuai dengan Nona Xiao besok?" "Tidak hanya itu." Fei Kexin berkata dengan serius, "Setelah kamu mendapatkan 20 daftar nama desainer terbaik ini, minta tim hubungan masyarakat di Amerika untuk mengkonfirmasi biaya yang dibutuhkan untuk mengundang 20 orang ini. Pada saat itu, tidak peduli siapa di antara 20 orang ini yang dipuja oleh Xiao Churan, kamu harus memastikan bahwa bisa mengundang orang ini ke kota Jinling, juga harus memastikan bahwa setelah orang ini datang, dia harus melakukan apa yang aku katakan." Chen Yingshan berkata tanpa ragu-ragu, "Nona tenanglah, aku akan bekerja lembur malam ini untuk melakukannya."
Fei Kexin mengangguk dan menginstruksikan, siapkan dulu daftar nama dan informasinya dan kirimkan kepadaku. Aku ingin mempelajarinya terlebih dahulu. Chen Yingshan berkata dengan hormat, baik, Nona, aku akan segera menyiapkannya untuk Anda. Apakah Anda masih ada perintah? Fei Kexin melambaikan tangan dan berkata, tidak ada lagi, kamu lanjut bekerja. Meskipun Fei Kexin bukan termasuk tokoh penting di dalam keluarga Fei, tapi karena ada restu dari Tuan Besar, otoritasnya di keluarga Fei juga tidak kecil. Dia memiliki hak untuk mengalokasikan berbagai akses informasi keluarga Fei. Kalau dia menginginkan suatu informasi, akses informasi keluarga Fei pasti akan melayani terlebih dahulu. Jadi, Chen Yingshan dapat mengirimkan daftar nama 20 desainer interior terbaik serta diakui oleh seluruh dunia dan informasi detail dari masing-masing mereka kepada Fei Kexin dengan sangat cepat. Fei Kexin memakai tablet untuk membacanya dengan sangat teliti selama beberapa jam sampai pukul jam 4:30 subuh. Akhirnya dia baru selesai membaca. Kemudian menyetel alarm pada pukul 8 pagi dan tidur dengan tenang. Pukul 8 pagi, setelah Fei Kexin bangun tidur, dia segera mengonfirmasi dengan Chen Yingshan, karyawan perusahaan Xiao Churan, mulai bekerja pada pukul 8 pagi. Jadi Chen Yingshan sudah bersiap-siap untuk keluar. Fei Kexin juga hanya memakan sedikit sarapan yang diantar ke kamar, kemudian mulai mandi dan berdandan, memberikan riasan yang sangat indah untuk dirinya sendiri, juga memakai kemeja berlengan 3/4 berwarna krem yang sangat anggun dan dipadukan dengan rok selubung selutut yang berwarna sama. Dandanan ini tidak berlebihan, tapi karena bentuk tubuh dan perangai Fei Kexin sangatlah bagus, jadi memberikan efek visual yang mulia dan cerdas. Saat ini, Xiao Churan sendiri dan duduk di dalam kantornya. Baru saja tiba di kantor, dia segera menyalakan komputer dan melanjutkan pekerjaannya yang belum diselesaikan tadi malam. Yang akan dia lakukan sekarang adalah menggambar struktur rumah Fei Kexin beserta parameter spesifiknya di dalam aplikasi menggambar. Juga harus memastikan bahwa bagian mana yang boleh dibongkar dan bagian mana yang tidak boleh diotak-atik dalam desain arsitekturnya. Setelah menyelesaikan hal-hal ini, dia baru bisa mulai membuat sketsa desain versi pertama. Tentu saja, sebelum membuat sketsa, dia masih memiliki sebuah urusan yang sangat penting, yaitu harus membahas permintaan desain dengan pihak klien. Xiao Churan merasa bahwa profesionalisme terhebat seorang desainer bukanlah mendesain ruangan yang begitu megah dan indah atau unik, tapi harus menghormati permintaan pihak klien. Seperti suatu kejadian yang sangat populer di internet, beberapa waktu lalu, seorang paman yang tinggal di pedesaan meminta desainer untuk mendesain dan membangun sebuah rumah gaya barat bertingkat 2 dengan dana jutaan yuan. Akhirnya, desainer itu bersikeras membuat rumah orang tua yang berada di pedesaan menjadi gaya pedesaan yang lebih murni. Meskipun desainer ingin menunjukkan kemampuannya sendiri melalui sebuah proyek, tapi juga harus didasarkan pada penghormatan yang mutlak kepada permintaan pihak klien, kalau tidak, akan berubah menjadi memakai rumah dan uang orang lain untuk mewujudkan preferensi dan ambisi mereka sendiri, pasti akan dihina di dalam industri ini. Jadi, Xiao Churan merasa bahwa sebelum membuat sketsa desain, dia harus bertemu dengan Nona San itu, untuk mengetahui permintaan desainnya dulu. Pada saat ini, seorang desainer wanita muda perusahaannya mengetuk pintu kantornya dan berkata, Kak Churan, Nona Chen dari pihak klien Villa Suyun datang. Katanya dia mencari Anda karena ada urusan. Xiao Churan bergegas berkata, cepat persilakan dia masuk.